Saudara, keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerang Iran memicu gelombang protes di Amerika Serikat. Warga menilai aksi militer justru membahayakan dan melanggar janji kampanye damai. Demonstran menilai pendekatan militer tidak membawa perdamaian, melainkan memperparah ketegangan regional. Mereka menegaskan serangan ini hanya akan menciptakan siklus balas dendam dan kekerasan berkepanjangan. Poster Hands Off Iran menandakan keinginan agar Amerika Serikat segera menghentikan intervensi di Timur Tengah dan mengedepankan diplomasi sebagai solusi. Tujuh pesawat pembom siluman B-2 milik Amerika Serikat telah kembali ke pangkalan udara Whiteman di Missouri, Amerika Serikat, usai menyelesaikan misi serangan jarak jauh ke Iran. Kelompok pertama yang terdiri dari 4 pesawat berputar mengelilingi pangkalan sebelum mendekati landasan pacu. Kelompok terakhir yang terdiri dari 3 pesawat tiba dalam waktu 10 menit. Gimana nih? Bantuin dong, please. Coba, oke guys. Ayo. Iran akan menutup Selat Hormuz sebagai akibat serangan Amerika Serikat ke Iran. Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menghubungkan Teluk Arab dengan Laut Arab yang merupakan rute maritim paling penting bagi suplai energi global. Seberapa besar dampaknya bagi dunia? Kita akan membahasnya bersama Hairul Fahmi, pengamat militer ISIS. Selamat petang Mas Hairul, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Hairul, ini kan ada rencana kabarnya selat ini akan ditutup. Lalu bagaimana dampak perekonomian dunia jika memang betul selat dari jalur Hormuz ini benar-benar ditutup oleh Iran? Ciko, iya. Mohon maaf, audionya belum dibuka? Sudah dibuka. Ya, silakan Mas Hairul. Saya kira ini perkembangan yang sangat penting ya dalam eskalasi konflik di Timur Tengah ini ya. Kita tahu tadi baru saja Parlemen Iran juga sudah menyetujui rencana penutupan Selat Hormuz sebagai bentuk respon ya atas serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir mereka. Ya memang keputusan itu belum langsung dieksekusi karena otoritas tertinggi kan ada di Dewan Keamanan Nasional dan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ya. Tapi secara politik ini sinyal yang sangat kuat bahwa Iran ingin menunjukkan mereka tidak akan diam gitu ya ketika diserang dan ketika kedaulatan mereka dilanggar gitu ya. Nah, mengapa ini krusial ya tadi sudah dijelaskan. Selat Hormuz ini urat nadi energi global. Iya. Sekitar 17-20% perdagangan minyak dunia lewat selat ini gitu ya. Artinya satu titik kemacetan di sana ini sama saja dengan mengguncang ekonomi dunia gitu ya. Apalagi kalau sampai ditutup total, itu akan mendorong lonjakan harga energi, inflasi global, kemudian juga bisa memicu reaksi militer yang lebih luas gitu ya. Jadi yang kita lihat ini bukan hanya ancaman regional lagi ya, tapi potensi awal dari ketidakstabilan sistemik ya secara global gitu. Ini yang saya kira mengkhawatirkan gitu. Apakah akan ada implikasi yang begitu nyata ketika memang tak hanya Selat Hormuz ini ditutup, tapi dampak-dampak lainnya bagi ekonomi dunia terkait dengan serangan AS ke Iran ini? Iya, pasti ada ya. Kalau dampaknya akan sangat nyata dan cepat terasa gitu ya. Ya, banyak negara sangat tergantung pada stabilitas harga minyak global gitu ya. Ketika jalur vital seperti Selat Hormuz ini terganggu, ya harga minyak jelas akan melonjak. Kita mungkin juga akan bicara
soal kenaikan harga minyak mentah dunia ke atas ya 100 US dollar per barrel gitu ya. Artinya beban subsidi energi juga akan naik drastis, harga BBM bisa terdorong naik, dan efek lanjutannya jelas ya, biaya logistik, kemudian pangan, kemudian kebutuhan-kebutuhan Iya. pokok yang lain, inflasi bisa melonjak, banyak lah ya, industri transportasi, logistik, manufaktur ini akan terpukul lebih cepat gitu ya. Nah, belum lagi kita bicara dampak di masing-masing negara, termasuk Indonesia gitu Iya. ya, tekanan pada anggaran belanja pemerintah, defisit neraca perdagangan. Nah ini kalau kita tidak mampu mengendalikan lonjakan harga impor ini kan akan menghadirkan masalah yang besar gitu ya. Sehingga ya penting kemudian bagi negara-negara ini ya menyiapkan langkah mitigasi dan antisipasi, kemudian juga ya penguatan cadangan energi strategis, diversifikasi pasokan, sampai upaya stabilisasi harga. Ini yang kemudian ya saya kira dampaknya sangat signifikan dan luas, dan belum tentu tiap-tiap negara punya daya tahan yang cukup untuk menyiapkan itu semua dalam waktu singkat. Oke, baik, terima kasih Mas Hairul Fahmi, pengamat militer ISIS, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.